Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman, sehingga kita dapat menjalankan risalah yang telah disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sepatutnya lah kita mengirimkan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menelaah sebuah buku. Ini disusun salah satunya oleh dosen saya, yaitu buku Dirasatul Firaq, yaitu mengenal mazhab teologi Islam klasik dan aliran sesat di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya akan mencoba membacakan buku ini pada bab kedua, yaitu memahami hadis iftirakul ummah, yaitu kajian tentang perpecahan di tubuh umat Islam. Hadirin yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bersama, Islam ini adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi petunjuk jalan hidup bagi kita, sebagai petunjuk yang sangat jelas dan telah jelas. Namun ternyata tidak begitu, ya, tidak semua umat Islam mampu istiqomah di atas jalan hidup yang telah ditempuh oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan as-salafus soleh yang sesudah masa beliau. Ternyata banyak di antara umat Islam yang tidak puas, ya, kepada ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi kita, sehingga mereka mencari jalan petunjuk sendiri-sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yang artinya telah kusempurnakan agamaku untukmu, dan telah kucukupkan nikmatku untukmu, dan telah kuridhoi agama Islam sebagai agamamu. Hadirin yang berbahagia, dalam kenyataannya mereka menyimpang dari jalan petunjuk dan akhirnya tersesat. Mereka kebingungan, ya, dan lepas kendali dari kebenaran, sehingga akhirnya terpecah belah menjadi lebih dari 70 kelompok aliran sesat, yang nanti kita akan coba uraikan dalam bab ini tentang 70 golongan tersebut, ya.
Nah, berbagai kelompok sesat tersebut telah menimbulkan kerusakan-kerusakan di ranah akidah, kemudian perpecahan umat dan pertumpahan darah, bahkan pertumpahan darah di antara sesama umat Islam ya, dalam rentang waktu yang panjang. Oleh karenanya, dalam uraian buku ini semoga kita dapat tercerahkan untuk memahami lebih dalam lagi bagaimana atau paling tidak mengenal kenapa Islam terpecah menjadi 70 golongan tersebut, sehingga kita nanti akan mengetahui mana-mana saja yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin sekalian, cukup banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang akan adanya iftirakul ummah atau perpecahan umat ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita sepeninggal beliau, bahkan para sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis ini tidak kurang dari 14 orang. Ada hadis-hadis Rasulullah yang menerangkan, cukup banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang adanya perpecahan dalam tubuh umat Islam ya, perpecahan umat. Hadis ini hadis iftirakul umat ini diriwayatkan tidak kurang dari 14 orang sahabat, yaitu diantaranya adalah ada Abu Hurairah, kemudian ada Muawiyah, kemudian ada sahabat Abdullah bin Amr, kemudian ada Auf bin Malik, kemudian ada Anas bin Malik, kemudian ada Abu Umamah, ada Ibnu Mas'ud, kemudian ada Jabir bin Abdillah, kemudian ada Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian ada Abu Darda, dan lain sebagainya ya. Jadi hadis-hadis yang menerangkan tentang adanya perpecahan umat Islam ini, iftirakul ummah, ini hadisnya diriwayatkan kurang lebih dari 14 orang sahabat. Hadirin sekalian, di antara hadis-hadis tersebut saya akan menyampaikan satu hadis saja ya, yang berkaitan dengan hadis iftirakul ummah ini ya. Hadis ini dari Auf bin Malik ya, merupakan salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis tentang iftirakul ummah ini. Baik, an Aufa bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
if iftara iftaraqat al yahud ala ihda wa sab'in. Ya, ini dari dan seterusnya, yang artinya hadis ini dari Auf bin Malik, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, kaum Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan, satu di surga jannah, kemudian 70 di neraka. Kaum Nasrani telah terpecah menjadi 72 golongan, 71 di neraka dan satunya di jannah atau surga. Dan demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, kata Nabi, umatku benar-benar akan terpecah menjadi 73 golongan, satu di jannah dan 72 di neraka. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Kata Nabi, beliau menjawab, al-jamaah. Ya, ada kata di akhir hadis ini jamaah, ya. Al-jamaah. Nah, hadis ini adalah salah satu hadis yang menerangkan tentang hadis-hadis perpecahan umat, ya. Dari Abu Umamah, ia berkata, Bani Israel terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Yang tadi dari yang tadi itu dari Auf bin Malik. Kemudian dari redaksi yang dari Abi Umamah, ia berkata bahwa Bani Israel terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Ini redaksi hadis dari Abi Umamah. Bani Israel terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Dan umat ini, Islam, akan terpecah lebih satu golongan dari jumlah ini, menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali as-sawadul a'dom, yaitu golongan mayoritas. Hadirin sekalian, ada dua redaksi, yaitu al-jamaah, kemudian ada redaksi di akhir hadis yaitu as-sawadul a'dom. Hadirin sekalian, memang ada sebagian ulama yang meragukan kesohihan hadis-hadis ini, sehingga tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Di antaranya adalah Ibnu Hazm dan lainnya. Akan tetapi berkenaan dengan hal ini, Syekhul Ibnu Taimiyah mengatakan, meskipun hadis tentang perpecahan umat hingga menjadi 72 golongan tidak tersebut di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahkan Ibnu Hazm dan ulama lain telah mendoibkannya, namun hadis tersebut telah dihasankan dan disahihkan oleh ulama yang lain, seperti Al-Imam Al-Hakim, beliau dan yang lainnya telah mensahihkannya, dan Ahlus Sunan juga telah meriwayatkannya dari banyak jalan. Hadirin sekalian, dalam Majmu' Fatawa, beliau juga menyebutkan, Ibnu Taimiyah, bahwa hadis tersebut sahih masyhur dalam kitab-kitab Sunan dan Masanid, yaitu kumpulan kitab musnad, ya, seperti dalam Sunan Abi Dawud, Tirmizi, dan An-Nasai. Dalam mengomentari hadis iftiraqul ummah ini,
uh, ulama Al-Qami menjelaskan, Syekh kami berkata bahwa Imam Abu Mansur Abdul Qahir bin Thahir At-Tamimi menyusun sebuah kitab yang berisi penjelasan tentang hadis ini. Di dalam buku tersebut, beliau menerangkan para ulama berpendapat bahwa yang dimasukkan Rasulullah SAW tentang kelompok sesat tersebut bukanlah kelompok-kelompok yang berselisih dalam urusan fikih yang erat kaitannya dengan hukum halal haram. Jadi dalam hal ini para ulama berpendapat bahwa Rasulullah SAW yang hadisnya yang terkait tentang kelompok sesat ini bukanlah kelompok-kelompok yang berselisih soal fikih ya, urusan fikih ya, bukan urusan fikih atau furu, bukan soal furu, cabang ilmu furu ya. Akan tetapi yang dimasukkan Rasulullah SAW adalah mereka yang menyelisihi prinsip ahlul haq dalam urusan akidah ya. Dalam urusan akidah. Jadi kaitannya tentang hadis ini adalah tentang perselisihan terkait akidah ya. Penentuan mana yang baik dan mana yang buruk, tentang syarat-syarat nubuah dan risalah, kemudian perwalian terhadap para sahabat, serta hal-hal yang hampir serupa dengan pembahasan di atas. Sebab orang yang bersisih dalam urusan ini seringkali terbawa kepada sikap saling mengkafirkan. Nah, hal ini berbeda dengan persoalan pertama, di mana ketika mereka berbeda pendapat dalam persoalan tersebut, yaitu soal furu atau fikih, tidak sampai terbawa kepada sikap saling mengkafirkan dan memfasikkan. Oleh karenanya, maksud hadis iftiraqul ummah ini dikembalikan kepada pengertian ini. Ya. Di hadis ini yang berkaitan dengan semua hadis yang berkaitan dengan iftiraqul ummah adalah hadis-hadis yang berkaitan tentang perselisihan tentang soal akidah atau soal agama yang usul ya. Yang inti, bukan yang furu seperti fikih ya, seperti ilmu fikih. Hadirin sekalian, demikian pandangan para ulama tentang hadis-hadis perpecahan umat ini ya. Sedikit, semoga bisa membawa kita untuk mencerahkan selanjutnya ke dalam materi-materi yang lain, yaitu bagaimana pandangan kita tentang iftiraq secara pengertiannya ya, secara bahasa maupun secara istilah. Bagaimana definisi iftiraq atau perpecahan ini menurut pandangan para ulama merujuk kepada dalil-dalil yang ada. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas atau saya akan membacakan dalam buku ini, yaitu definisi iftiraq, kemudian sebab timbulnya al-firaq al-islamiyah, bagaimana perselisihan pertama kali terjadi, kemudian berlanjut dari zaman ke zaman sampai sekarang, bagaimana bentuk-bentuk perpecahan umat ini ya. Nanti akan kita bahas di lain waktu dan di lain video ya. Bagaimana, kenapa sebabnya muncul al-firaq al-islamiyah seperti Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Murji'ah dan lain-lain sebagainya, baik yang aliran teologi atau aliran akidah yang klasik maupun aliran yang baru ya, seperti yang
Ahmadiyah, kemudian ada agama Salamullah, yaitu ajaran dia Aminuddin ya, dan lain sebagainya. Bagaimana kita nanti akan mengetahui dalam buku ini pergerakan dan jenis-jenis pemahaman mereka satu persatu, insya Allah kalau ada waktu ya. Kemudian kenapa tadi sebab timbulnya al-firaq al-islamiyah, kemudian sejarah munculnya al-firaq al-islamiyah, munculnya kapan dan di saat apa pertama kali ya kan, kemudian sesuai dengan perkembangannya ya. Kemudian ada golongan induk dari golongan yang sesat ya, induk dari golongan yang sesat atau yang disebut dengan ummahatul firaq ya. Induk dari golongan semua yang sesat di dunia ini ada induknya. Ada berapa induknya? Nanti kita akan ketahui ya. Ada yang membagi menjadi 4 firqah dan lain sebagainya ya. Kemudian posisi mereka apakah kafir atau tidak? Nah, ini dia yang akan menjadi pembahasan kita di ujung pembahasan terkait kajian hadis iftiraqul ummah ya. Bagaimana status mereka dalam pandangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, apakah mereka kafir, fasik atau bagaimana ya. Kemudian kita akan mengetahui bagaimanakah sifat kelompok yang selamat, yaitu al-firqah an-najiyah terakhir kali ya. Demikian, semoga bermanfaat. Tunggu untuk pembahasan atau pembacaan buku selanjutnya di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.